Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ini kebesaran ini digerak-gerak aja. Jangan tembak. Itu sebagiannya dikasih ke ibu-ibu tuh. Ada kipas angin ibu-ibu di belakang? Ada tambahan enggak? Kesian panas. Ya udah. Baik, alhamdulillah malam ini kita berkumpul kembali di Pasar Parung. Pekan lalu kita tidak ngaji kan? Ada apa waktu itu? Anak yang uzur ya. Baik, insyaallah malam ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz. Pembahasan kita berkaitan dengan sunanus salati, sunnah-sunnah di dalam salat. Secara garis umum, secara garis besar, sunnah-sunnah dalam salat itu terbagi menjadi dua. Pertama sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah. Kata penulis, fa'ammal qawliyatu fahiya awalan du'a'ul istiftah. Adapun sunnah qauliyah, maka diantaranya yang pertama doa istiftah. Ini sunnah hukumnya. Berarti boleh nggak seorang buat sholat langsung baca Al-Fatihah? Boleh. Ingat ya, sunnahnya membaca doa istiftah berlaku untuk sholat yang ada gerakan ruku' dan sujudnya. Adapun sholat jenazah tidak ada doa istiftah ini. Salat jenazah tidak ada doa istiftah. Wah, udah gemuk dia nih. Masya Allah. Masya Allah. Jilid sunnah ta'aluna. Mana? Ta'al. Anta. Mana? Ta'al. Mana? Ana mushtaqun ilaik. Fadal. Mana? Fadal. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Yang pertama doa istiftah. Doa apa yang pertama? Dan itu hanya berlaku pada sholat yang ada ruku dan sujudnya. Adapun sholat jenazah tidak disunnahkan doa apa? Istiftah. Wa afdaluhu ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bacaan doa istiftah yang paling afdal adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Semoga Allah meridhai beliau. Dia mengatakan,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunayhatan qabla al-qira'ah. Abu Hurairah mengatakan kana itu dalam bahasa Arab termasuk kata kerja yang kurang, yang biasa diartikan dengan biasanya. Kenapa saya harus bahas dulu kananya? Karena biar kita lebih paham bahwa doa yang biasa diucapkan oleh beliau dalam doa istiftah yang paling sering adalah doa ini. Itu maksudnya. Karena ada kalanya diartikan dengan biasanya. Artinya kebiasaan beliau. Kebiasaan itu arti yang sering, bukan berarti dia tidak baca yang lain, tapi seringnya baca yang ini. Apabila beliau takbir dengan takbiratul ihram dalam sholat, beliau terdiam sebentar sebelum baca. Kan dia bacanya sir. Makanya para sahabat mengira beliau terdiam. Fakultu, kata Abu Hurairah, aku pun berkata, artinya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ara'aita sukutaka baina takbir wal qira'ah, ma taqulu? Bapakku dan ibuku sebagai tebusannya, wahai Nabi. Ini adalah ungkapan saja. Ini bukan sumpah. Artinya ungkapan takjub. Aku heran ya Rasul. Itu. Yaitu, tidakkah engkau perhatikan, engkau terdiam antara takbir dan qiraah? Apa yang kau baca? Ya. Qala, Nabi SAW mengatakan, aku membaca, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bis-salji wal ma'i wal barad. Jadi Nabi SAW menjelaskan, aku diam, artinya tidak terdengar bacaanku antara takbir dan qiraah, karena aku membaca doa istiftah. Dan doa istiftah yang paling afdal adalah ini. Kalimat paling afdal itu bukan berarti tidak boleh baca yang lain. Ya seperti apa? Subhanalladzi Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Atau Allah akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Atau wajjahtu wajhiya. Nah, dari semua doa itu yang paling afdal adalah ini. Paling afdal. Sekarang pertanyaan yang antum hafal yang mana? Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Itu paling yang antum hafal. Enggak apa-apa. Enggak apa? Sah enggak baca tadi? Sah. Tapi yang lebih afdal yang ini.
Sunnah qauliyah yang kedua, al-isti'adzatu, meminta perlindungan kepada Allah, mengucapkan ta'awudz dengan dasar firman Allah, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Ayat ini kalau diterjemahkan letterlek, fa idza qara'ta, maka jika kamu sudah membaca Al-Quran. Itu kan artinya. Tapi apakah itu memberi makna baca ta'awudz itu setelah baca Al-Quran? Apakah itu memberi makna bahwa ta'awudz itu dibaca setelah baca Quran? Atau sebelum baca Quran? Sebelum atau sesudah? Setelah, betul. Secara makna harfiyah harusnya setelah. Lalu kenapa diartikan sebelum? Setelah kita bahas apa kira-kira? Kira-kira adalah kembali pada kaidah yang pernah kita sebutkan. Jika ada sebuah ungkapan menggunakan kata kerja lampau untuk suatu kejadian yang akan datang, itu menunjukkan sebuah kepastian. Artinya jika sudah pasti kalian akan baca Quran, maka disunahkan baca apa? Tahu. Paham? Paham nggak sampai sini? Arti sudah kalian pasti akan baca Quran nih. Karena ada orang yang mau saja, tapi belum pasti dia baca. Ya nggak? Mau, belum pasti dia baca. Nah, kalau dia sudah memastikan diri ingin baca Al-Quran, maka harusnya baca ta'awudz. Seperti dia buka mushaf, betul. Ya. Atau dia sudah mulai ingin murojaah. Atau dia lagi sholat, tidak mungkin dia tidak baca Quran. Ya kan? Maka disunahkan apa? Baca ta'awudz. Ta'awudz itu artinya thalabul auzah, meminta perlindungan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila salati istaftaha thumma yaqulu a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ini ta'awudz yang panjang. Yang pendeknya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang agak panjang dikit a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya. Meminta perlindungan di sini adalah meminta perlindungan Allah, kepada Allah dari gangguan setan jin. Setan apa? Jin. Ya. Itu pernah saya bahas dalam pembahasan suratul Fatihah kalau salah. Berapa tahun yang lalu. Dan sudah dilupakan. Nah, sekarang kita bahas ta'awudz sebentar. Kalau musuh kita dari kalangan jin, bagaimana cara meminta perlindungan? Baca ta'awudz tadi. Ya. Baca apa? Ta'awudz. Kalau kita dimusuhi oleh setan dari kalangan manusia, apa yang dilakukan pertama kali? Baca ta'awudz juga. Pak Ujang misalnya.
didatangi oleh orang kerabatnya. Pak Ujang, dasar ente begini, begini, begini. Lalu Pak Ujang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kira-kira gimana perasaan? Makin jatuh, makin tidak terlindung, makin tidak terlindungi Pak Ujang. Nanti diulangi lagi baca tafsir Ibnu Katsirnya di pembahasan ta'awudz. Di situ beliau bagi dua cara menghadapi musuh manusia dan musuh jin. Kalau musuhnya jin, maka bacaannya a'udzubillahi minasyaitonir. Kalau musuhnya manusia, yang pertama kali dilakukan idfa' billati hiya ahsan. Perlakukanlah musuh dari manusia itu dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jadi itu dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya di pembahasan ta'awudz. Ya, pembahasan apa? Diulangi lagi itu kitab. Kemudian sunnah yang ketiga, at-ta'min. Apa ta'min? Mengucapkan amin. Nah, amin itu A-nya ada matnya ya. Jangan amin gitu. Kalau begitu berarti artinya orang yang amanah. Dan jangan juga dipendekkan minnya. Harus baca amin. Tidak boleh dibaca amin. Artinya orang yang aman, beri keamanan. Ya. Bacanya amin. Bagaimana kalau A-nya dipanjangkan lebih daripada 2 harokat? Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Karena kita tidak lagi baca Quran. Yang harus sesuai dengan tajwid itu adalah baca Quran. Adapun seperti amin atau lagi adzan, ya. Adzan kan kadang orang baca Allahu Akbar, kepanjangan kan? Ya, lalu ada Mas tajwidnya salah. Ya, Anda tidak lagi baca Quran, enggak. Ya. Kalau amin boleh amin boleh. Tapi sebaik-baiknya baca amin. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Wa'il bin Hujr, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a waladdallin qala amin wa rafa'a biha sawtahu. Dari Wa'il bin Hujr, dia mengatakan Rasulullah SAW biasanya bila beliau telah membaca waladdallin, berarti akhir daripada surat Al-Fatihah, beliau meninggikan suaranya sambil membaca amin. Berarti imam juga harus membaca amin. Amin. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana al-imam fa aminu fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Apabila imam mengucapkan amin, maka kalian pun ucapkanlah amin. Karena barang siapa yang aminnya sesuai dengan aminnya para malaikat, maka niscaya diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, gimana kita tahu malaikat itu kapan dia ucapkan amin? Itu pertanyaannya. Pernah dengar malaikat ucapkan amin kan? Kalau dengar antum lari dari sholat. Lagi sholat tahajud. Waladdallin. Amin. Dia bilang.
Gak pernah dengar kan? Oke. Sekarang pertanyaan, bagaimana kita bisa memastikan amin kita bersamaan berbarengan dengan aminnya para malaikat? Nah, itu dia. Jawab, jangan bengong aja. Hah? Mana dalilnya? Pernah dengar? Oke, barakallahu fikum. Dalilnya ini yang dibaca tadi. Ya, fa idza ammana al-imamu fa aminu. Apabila imam membaca amin, maka ucapkanlah amin. Fa inna, fa di situ fa'us sababiyah. Fa apa? Sababiyah. Artinya karena. Bisa juga diartikan sebab. Karena disebabkan imam itu. Jadi ini fa apa namanya? Fa sababiyah. Artinya malaikat itu akan mengucapkan amin disebabkan karena imam mengucapkan apa? Amin. Belum lagi dikuatkan dengan hadis yang lain bahwa orang yang jadi imam tidak boleh bau mulut karena malaikat menempelkan mulutnya kepada imam yang sedang baca Al-Quran. Ya, tidak boleh bau mulut karena malaikat terganggu dengan bau mulutnya. Makanya orang yang rokok tidak pantas jadi imam. Nanti bau kansas lagi. Dan ada pengalaman. Nah, itu menunjukkan bahwa amin itu berbarengan dengan aminnya siapa? Malaikat. Masya Allah. Maka kalau aminnya imam itu bersamaan dengan aminnya para malaikat. Maka ketika imam mengucapkan waladhdallin, nunggu dulu sebentar, nunggu dia, jangan kita langsung. Begitu imam mengatakan amin, ikuti amin sama-sama. Tapi masalahnya ada sebagian imam tidak ucap itu amin. Gimana caranya? Ya kita ucapkan sendiri di belakang. Diperkirakan biasanya imam yang sesuai dengan sunnah itu dia mengucapkan amin setelah sedetik atau 2 detik dia mengucapkan wala dhalin. Ya Allah. Hah? Ada sisi sebelum amin. Dari imam. Kenapa? Iya, itu. Ada sebagian daerah tempat masih. Dia ucapkan dulu Rabbik firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira baru amin. Lama kan? Ya. Tapi ada yang tidak mengucapkan dengan keras. Maka di saat itu kita perkirakan saja. Nah, yang keempat, al-qira'atu ba'da al-Fatihah. Membaca Al-Quran atau surat atau ayat setelah baca Al-Fatihah. Dari Abi Qatadah, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ulayayn min as-salati adh-dhuhri bi Fatihatil Kitab wa suratayn yutawwilu fil ula wa yuqassiru fis thaniyah wa yusmi'u al-ayata ahyanan wa kana yaqra'u fil 'asr bi Fatihatil Kitab wa suratayn wa kana yutawwilu fi ar-rak'ati al-ula min salati as-subhi wa yuqassiru fi tsaniyah. Sunnah yang keempat adalah sunnah membaca setelah baca Al-Fatihah. Kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membaca di 2 rakaat pertama. Ya, dari sholat zuhur. Dia setelah membaca Al-Fatihah,
beliau pun membaca 2 surat. Namun rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Jangan dibalik ya. Kadang kita baca rakaat kedua lebih panjang. Harusnya yang pertama. Demikian juga di sholat asar. Ya, beliau lakukan hal yang sama. Dan beliau pun memanjangkan bacaan di rakaat pertama dari sholat subuh. Dan beliau pendekkan bacaan kedua. Ya. Panjangkan rakaat pertama, pendekkan. Afwan, di sini ada yang tidak saya terjemahkan. Yaitu wa yusmi'ul ayat ahyan. Kadang di sholat zuhur itu ayat yang beliau baca didengarkan. Didengarkan bukan diagolkan. Perhatikan ya. Bukan diagolkan seperti sholat maghrib, bukan. Ya. Ya. Artinya kedengaran. Kadang-kadang. Ini namanya sunnah. Kadang-kadang. Tidak boleh terus-menerus. Di dalam riwayat yang lain, kana yaqra'u fi raka'atil ulayaini min adh-dhuhri wal 'ashri bi Fatihatil Kitab wa suratin. Wa yasmi'una al-ayata ahyanan wa yaqra'u fi raka'atayn akhirayaini bi Fatihatil Kitab. Salat asar, salat zuhur dan salat asar. Di 2 rakaat pertama beliau membaca Al-Fatihah dan kemudian 2 surat. Kadang belum perdengarkan ayat itu. Ya, kadang ya. Sedangkan di 2 rakaat terakhir beliau hanya membaca surah Al-Fatihah saja. Ya. Di sini ada tambahan. Wa tusannul qira'atu fil akhirayaini ahyanan. Boleh juga membaca surat di 2 rakaat terakhirnya boleh. 3 dan 4-nya boleh. Tapi sekali lagi ini termasuk surat sunnah ahyanan. Kadang-kadang. Di hadis Abi Sa'id, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati adh-dhuhri fi ar-rak'atayn al-ulayayn fi kulli rak'atin qadra 30 ayah. Fi al-akhirayayn qadra 15 ayah. Atau qala nisfa dhalika fi al-'asr fi ar-rak'atayn al-ulayayn في كل ركعة قدر قراءة 15 آية في الآخريين قدر نصف ذلك. Disunnahkan juga baca di 2 rakaat terakhir. Terkadang-kadang. Itu berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Maksudnya Nabi SAW biasanya membaca di waktu sholat zuhur di 2 rakaat pertama. Beliau membaca setiap ayatnya seukuran 30 ayat. Sedangkan di 2 rakaat terakhir di sholat zuhur beliau membaca 15 ayat atau setengahnya. Ketika sholat asar di 2 rakaat pertama beliau membaca 15 ayat, seukuran 15 ayat. Sedangkan di 2 rakaat terakhirnya seukuran setengah dari itu. Ya, boleh 7 ayat atau 8 ayat. Baik, ini mengenai bacaan al-qiraah. Nah, disunahkan untuk menjaharkan bacaan. Wa sunnatu an yajhara bil qiraati fi salati subhi fil ulayaini wa fil ulayaini min al-maghrib wal isya. Disunahkan menjaharkan bacaan di salat subuh dan 2 rakaat pertama salat maghrib dan salat isya. Adapun salat zuhur dan asar disunahkan untuk mensirkan. Ya. Demikian juga rakaat ketiga dari salat maghrib dan rakaat ketiga keempat di waktu salat isya. Disembunyikan. Nah, ini mengenai sunnah membaca. Sunnah apa? Maksud di sini baca ayat ya. Nah, bagaimana dengan tasmiyah? Apakah tasmiyah itu sunnah atau wajib? Atau justru dia rukun? Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah.
Wajib apa sunnah? Iya, itu maksudnya. Jadi apa dia? Oke, kalau dia bagian dari Al-Fatihah, berarti dia jadi rukun apa wajib? Rukun apa wajib? Rukun dong. Karena dia masuk dalam bagian Al-Fatihah. Kalau dia tidak masuk dalam bagian Al-Fatihah, hukum wajib apa sunnah? Bingung kan? Iya. Hukumnya sunnah menurut mazhab Maliki. Bahkan mereka tidak baca basmalah. Karena dianggap Al-Fatihah itu mulai dari Alhamdulillah. Tapi yang benar Bismillahirrahmanirrahim bagian daripada Al-Fatihah. Berarti otomatis jadi apa? Rukun. Ya, otomatis jadi rukun salat. Itu basmalah. Kemudian yang kelima, at-tasbih fi ruku'i was sujud. Mengucapkan subhanallah, maksudnya di sini subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Waktu ruku dan sujud. Yang kedua dan ketiga. Adapun yang pertamanya wajib. Yang pertamanya Pak, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu yang pertama ini wajib. Kedua, ketiga dan seterusnya hukumnya sunnah. Walaupun ada mengatakan semuanya sunnah. Semuanya Pak, sunnah. Kita sudah bahas sebelumnya. Bacaan waktu ruku dan sujud wajib, rukun, atau sunnah. Ingat ya, kita sudah bahas sebelumnya perbedaan apa itu wajib, apa itu rukun dalam sholat. Kita udah bahas dan itu penting. Sekarang pertanyaannya, kalau bacaan subhana rabbiyal azim yang pertama itu bukan sunnah, wajib apa rukun? Wajib apa rukun? Jawab dong. Wajib. Nah, bedanya dengan rukun apa? Wajib itu kalau dilupakan, ditinggalkan karena lupa, cukup diganti dengan sujud. Rukun, mau lupa mau tidak lupa, harus diganti, bukan dengan sujud sahwi saja, diulangi. Kalau masih mungkin, itu perbedaan. Contoh misalnya, sujud itu bukan doanya, sujudnya itu adalah rukun. Ada orang lupa sujud kedua di rakaat pertama. Oke? Dia ingat setelah selesai sholat. Ulangnya. Dia lupa sujud kedua di rakaat pertama. Sujud itu rukun apa wajib? Rukun. Tadi kita sepakat. Jika yang ditinggalkan itu rukun, maka dia harus diulangi rukun tersebut. Pertanyaannya, rukun ini telah berlalu dan tidak mungkin diulangi. Contoh, di rakaat pertama lupa sujud kedua. Sujud pertama dia langsung bangkit Allah. Teringat di akhir sholat, entah itu diingat oleh makmum atau dia ingat sendiri si imamnya, bahwa tadi tidak melakukan sujud kedua di rakaat pertama. Apa yang dilakukan? Mengulangi sholat atau tambah satu sujud? Ayo. Dan inilah pentingnya mengetahui perbedaan wajib dan rukun itu. Agar kalau salah, tahu sikap itu apa yang dilakukan. Nambah satu rakaat, ajib. Terus
Ada lagi. Rakaat yang mana ini? Kan ini rakaat pertama. Ini bukan rakaat terakhir ini. Ayo. Berarti batal. Karena sudah tidak mungkin lagi untuk kembali ke rakaat pertama. Yang mungkin kan adalah mengulangi dari awal. Beda kasusnya kalau kita salam di rakaat ketiga di waktu sholat zuhur. Berarti belum melakukan kesalahan itu. Kesalahannya belum dilakukan. Berarti kita masih tinggal nambah berapa? 1 rakaat. Bisa dibedakan kan? Nah, bedanya rukun dengan wajib itu di situ. Kalau ada kewajiban yang kita tinggalkan, lalu teringat setelah itu, maka nanti sebelum salam ganti dengan sujud sahwi saja. Itu beda. Ya. Wajib. Cukup diganti dengan apa? Kecuali kita sengaja melupakannya. Baru sholatnya apa? Batal. Sengaja pokoknya. Pokoknya sengaja tidak mau doa, sengaja nggak mau doa antara dua, sengaja tidak mau tahiyat pertama misalnya, udah berdiri aja langsung. Nggak lupa dia ini, memang sengaja. Maka batal sholat. Batal sholat. Inilah beda antara rukun dan wajib. Baik. Kita sampai di mana tadi? Tasbih ya. Tasbih itu yang kedua dan ketiga serta seterusnya itu hukumnya Pak? Sunnah. Tasbih, ruku dan sujud. Yang keenam, az-ziyadatu fil i'tidal min ar-ruku' ala qawli rabbana walakal hamdu bi ihdi hadhihi az-ziyadat mil'a as-samawati wa mil'a al-ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya. Itu menambah bacaan setelah ruku. Setelah mengucapkan Rabbana walakal hamdu, ada bacaan tambahan. Yaitu diantaranya mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, ini yang dibaca setelah mengucapkan Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Atau membaca yang kedua, ahla sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka al-jadd. Atau bacaan yang biasa kita dengar, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Boleh juga itu. Pilih salah satu dari tiga itu. Apakah boleh menggabungkan semuanya? Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu bolehnya. Tapi yang Anda tahu adalah disuruh memilih. Ya. Ada juga yang berpendapat dibolehkan menggabungkan semua. Ada juga yang berpendapat boleh menggabungkan semua. Misalnya kita mengatakan Rabbana walakal hamdu ahlul majdi ahlul sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun wa la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian dia gabungkan dengan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya. Ini boleh. Tapi yang baik adalah pilih salah satunya. Yang ketujuh, doa baina sajadatain. Doa antara dua sujud itu khilaf para ulama. Apakah wajib atau sunnah? Tapi di sini sebut dengan sunnah. Yang pendek saja, Rabbighfirli, atau bacaan Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Yang biasa itu baca yang mana? Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warfa'an.
Iya, di apa? Tahu apa? harus urut, tapi riwayatnya pilih salah satu. Pilih salah satu. Enggak, yang tadi itu kadang-kadang Kalau ada riwayatnya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada riwayatnya, pakai yang urut yang dibaca. Karena bacaan sholat itu adalah termasuk bacaan yang qat'i, yang harus betul-betul jelas riwayatnya dari Nabi SAW. Maka kan tidak boleh dalam sholat nambah sayyidina. Tidak boleh nambah apa? Sayyid. Ada mau tanya lagi? Gimana kabar? Dari mana Abu Dafa? Capek banget tuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, doa ba'da tasyahudil awal wasani. 9. Kita lanjutkan dulu ya, baru tanya jawab. 8 atau 9? Oh ya, 8. As-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tahiyatul ula, fi tasyahudil awal. Berselawat kepada Nabi setelah tasyahud pertama. Karena selawat kepada Nabi setelah tasyahud terakhir itu rukun, bukan sunnah. Selawat setelah tasyahud pertama hukumnya apa? Sunnah. Tapi ingat, harus lengkap selawatnya sampai akhir. Nanti kalau ada yang punya, ada kutip tulisan Ustaz Abdul Hakim mengenai selawat, itu ada kutipnya. Beliau sebutkan di situ bahwa sebagian ulama salaf berpendapat bid'ah membaca setengahnya. Kalau baca lengkap aja. Kalau tidak mau baca, jangan baca. Faham nggak? Kalau misalnya kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kita mau pendekkan bacaannya sampai sini, maka langsung seperti ini. Tapi kalau kita mau baca selawat, selesaikan sampai akhir. Selawat Ibrahimiyah. Antum ya tinggalkan, jangan tinggalkan. Nanti antum coba cari, ada kutipnya Ustaz Abdul Hakim. Anda tak tahu, lupa taruh di mana tuh di rumah tentang salawat. Beliau katakan baca sepotong itu hukumnya bid'ah. Bukan apa? Bid'ah. Ya, itu termasuk perbuatan bid'ah. Oke. Sampai di mana tadi? Oh ya ini. Selawat kepada Nabi. Faham gak tadi? Selawat apa yang dimaksud? Ibrahim. Iya. Dan boleh juga doa. Boleh juga apa? Doa. Kalau antum tidak mau selawat, doa. Doa bebas. Setelah tasyahud pertama. Arti daripada tasyahud itu adalah bacaan kita sampai kepada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Setelah itu bebas berdoa. Disunahkan. Ya, itu poin yang ke-9. Hah? Boleh. Boleh setelah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Bila antum memilih doa. Bila antum memilih salawat dan doa juga boleh. Boleh. Salawat dulu itu yang lebih afdal. Kemudian setelah itu antum doa. Kira-kira kalau anak jadi imam dan bacaan sepanjang itu, kira-kira banyak batu dari belakang. Apalagi salat. Ya paling salat sunnah dan salat tahajud. Salat tahajud. Baik, doa ba'da tasyahudil awal. Dan juga doa setelah tasyahud kedua. Doanya sunnah. Tapi salawat untuk tasyahud kedua hukumnya rukun. Itu sudah kita lewati pembahasan. Salawat di rakaat di tasyahud kedua hukumnya apa? Rukun. Salawatnya di tahiyat kedua. Salawat di tasyahud pertama sunnah. Salawat di tasyahud kedua rukun. Bisa dibedakan? Oke. Tapi doa setelah keduanya hukumnya sama-sama sunnah. Jelas? Oke. Harus saya bacakan dalil. Kemudian yang 10 at-taslimah. Salam yang kedua hukumnya
sunnah. Salam yang pertama hukumnya wajib apa rukun? Rukun. Ingat selalu tuh, terutama yang biasa jadi imam. Biasa jadi imam harus dituntut itu dituntut untuk menghafalnya tuh. Dia harus bedakan mana rukun, mana wajib, mana sunnah. Apa faedahnya? Ketika salam dia tahu apa yang dilakukan. Karena itu sebagian orang tinggalin rukun cuma diganti pakai sujud salah. Harus diulangi rukun itu kalau masih memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan seperti kasus rakaat pertama tadi, maka ulangi sholat dari awal. Baik. Nah, ada pertanyaan. Hah? Yang ke-9 tadi udah kan? Ad-du'a ba'da tasyahudil awal. Doanya. Ya. Doa setelah tasyahud pertama. Insyaallah pertemuan berikutnya sunan fi'liyah. As-sunanu al-fi'liyah. Sunnah-sunnah perbuatan. Ada yang mau merojaah menghafal rukun sholat? Antum yang tersenyum. Enggak. Rukun sholat. Cara menghafalnya adalah hafal dulu berapa poinnya. Seperti orang yang memegang wazan. Setelah megang wazan, orang akan masukkan sesuatu ke di dalam wazan. Demikian juga ketika menghafal sesuatu. Berapa poinnya? Misal 14. Nah tinggal antum masukkan tuh di setiap poin itu. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Itu cara menghafal yang kuat. Baik, ada pertanyaan? Hanya di awal rakaat, di rakaat pertama aja. Ya, di rakaat pertama. Ada yang mengatakan setiap rakaat. Ada yang mengatakan setiap rakaat. Dan itu juga boleh. Tapi yang mengatakan setiap rakaat itu apakah wajib atau sunnah? Tapi kan hukumnya tadi dikatakan apa? Sunnah. Ya. Kalau dalam kitabnya Ustadz Purnayadi, yaitu pembahasan ilmu tajwid itu, beliau berpendapat kalau tidak salah ingat wajib dia membaca ta'awudz itu. Iya, wajib. Tapi kalau dilihat di yang tebalnya, dia punya 2 kitab kan. Ada yang tipis, ada yang tebal. Nah, di situ beliau bahas perselisihannya, wajib atau sunnah. Nah, ada pertanyaan? Fadhol. Harus suara yang keras, cuma jangan main-main. Amin, gitu, jangan main-main. Biasa aja. Amin. Karena ada orang begitu kan, dia lagi malas-malas gitu. Imamnya panjang bacaannya. Begitu Allah dolin, dia bernafsu banget. Ya. Tidak boleh. Suaranya biasa aja, mengikuti tabiat suara kita. Nah, ada lagi. Bagaimana kalau dalam terakhir kita ragu-ragu di dalam rukun sholat, ragu-ragu Ditambah. Sujud sahwi itu ada dilakukan bukan karena bertambahnya rakaat atau berkurang, tapi juga dilakukan karena ragu. Kalau antum ragu, maka berarti antum harus tambah lagi 1 rakaat. Bagaimana kalau lebih? Maka sujud sahwi. Bagaimana kalau dia pas? Maka tetap sujud sahwi. Kenapa tetap sujud sahwinya? Karena ada keraguan. Sujud sahwi itu bukan hanya karena kurang, bukan hanya karena lebih, tapi juga karena ragu. Ternyata sholat kita pas jumlahnya, cuman pasnya dalam keadaan ragu. Nah, ragu ini menjadi sebab adanya sujud sahwi. Jelas? Nanti
di mana sih itu? Di Taisir Taisir apa? Al-Fiqhul Muyassar, fikih yang ringkas. Tapi ringkasnya berapa jilid gitu. Ada pembahasannya bahwa kalau ragu termasuk salah satu apa? Penyebab sujud. Dan kalau ragu betul-betul ragu, tinggal nambah 1 rakaat. Nah, Kalau kita berangkat masjid atau sekolah yang biasa kita sering adakan atur jarak kubur itu apa? sering melakukan jarak kubur Ziarah kubur. Baik. Baik, barakallahu fikum. Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan dalam fatwanya, kalau orang itu berbuat syirik meskipun syirik kecil dan syiriknya nampak, kelihatan, maka tidak boleh jadi makmum. Tidak boleh bermakmum di belakang. Beda halnya kalau syiriknya itu tidak kelihatan. Tapi kan yang antum tanyakan tadi ketahuan. Dan dia sering bawa orang ke kuburan tujuannya untuk bertawassul. Tawassul, tapi ingat ya, tawassul itu tidak semuanya syirik, keluar dari Islam. Ya. Jika tawassulnya, ini jika ya, karena tawassul itu ada 2 cara. Ada tawassul bil jah, yaitu menyebutkan kemuliaan orang yang ditawassuli, dan ada tawassul meminta kepada orangnya langsung untuk menyampaikan hajat kepada Allah. Contoh, ya wali fulan, sampaikan hajat kami kepada Allah. Ini yang syirik besar. Kedua, ada yang mengatakan, ya Allah, dengan kemuliaan nabimu, tunaikan hajat kami. Ini khilaf para ulama, apakah dia syirik atau tidak. Beda nggak doa? Yang kedua ini minta kepada siapa? Allah. Tapi butuh menyebut apa? Kemuliaan seorang Rasul. Ya. Yang ini yang menjadi hujah orang-orang itu sehingga mereka membolehkan semua tawassul. Nah, kalau orang yang melakukan yang kedua ini, maka masih boleh melakukan sholat di belakang. Karena jenis syiriknya syirik kecil dan diperselisihkan para ulama tentang apakah dia syirik atau tidak. Adapun yang pertama jelas itu syirik. Dan yang dilakukan di Indonesia biasanya mana? Dua-duanya. Contoh yang pertama misalnya, ya, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi adil badri. Ya Allah. Ini yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Karena yang ini meminta kepada Allah dengan kemuliaan Nabi, ahli Badar, dan orang-orang yang mati syahid. Tidak meminta kepada mereka ini, tapi minta kepada Allah. Dan ini selawat yang dibuat, tawassulan yang dibuat di Indonesia. Tahu pada tahun berapa dibuatnya? 1965. Dibuat di negeri ini. Sudah diekspor ke Malaysia. Artinya sudah bid'ahnya udah ke Malaysia gitu. Dan itu pengakuan para penganutnya. Dan saya baca itu dalam kitab Rumus Doa yang ditulis oleh salah seorang kiai, siapa namanya? Lupa saya. Dan dia mengaku bahwa ini dibuat di Indonesia tahun 1965 untuk menghadapi PKI. Bertawassul dengan itu. Tujuannya menghadapi apa? Nah, pertanyaannya, sekiranya itu dilakukan oleh seorang dan dia jadi imam, boleh nggak bermakmum di belakang? Saya kira boleh. Dan itu yang disebutkan dalam salawat nariyah yang mereka katakan. Ya. Sebenarnya salawat nariyah itu adalah bertawasul dengan kemuliaan. Tapi sekali lagi itu tetap terhitung
pendapat yang benar termasuk perbuatan syirik kecil. Karena dia membuka jalan untuk bersikap berlebihan kepada Rasulullah dan para wali-wali Allah. Ya. Maka disebutkan sebagai syirik kecil untuk saddu adzari'ah. Saddu apa? Adzari'ah. Saya sampaikan begini supaya kita juga tidak terlalu ngegas kepada mereka. Jangan sampai mereka bantah balik kita tidak tahu apa-apa. Oh iya, ada pendapat imam ini nih. Gitu ya. Dan mereka mengambil pendapat imam madhab. Nah, ada pertanyaan. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada cukup ya. Ini udah jam 8:30. Biasa sampai jam berapa? Segitu kan? Iya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.